Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran bimbingan dan konseling SD pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu Endang Sutriyoni MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 2021 14302x1M. Materi pertemuan kelima antara lain ada jenis-jenis masalah belajar pada siswa SD, 2. Faktor penyebab masalah belajar, 3. Mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah belajar di SD, 4. Upaya untuk membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Lanjut. Yang pertama, jenis-jenis masalah belajar pada siswa SD. 1. Apa saja sih jenis-jenis masalah belajar pada siswa SD? Yang pertama, keterlambatan akademik. 2. Ketercepatan dalam belajar. 3. Sangat lambat dalam belajar. 4. Kurang motivasi dalam belajar. 5. Sering tidak masuk sekolah. 2. Faktor penyebab masalah belajar. Faktornya ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal penyebabnya apa saja? Yang pertama, gangguan secara fisik seperti kurangnya berfungsi organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit manahun seperti asma, alergi, dan sebagainya. 2. Ketidakseimbangan mental. Adanya gangguan dalam fungsi mental seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang, kelemahan. Yang ketiga, kelemahan emosional seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Yang kedua ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Penyebabnya antara lain ada yang dari sekolah. Yang pertama, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. 2. Beban belajar yang terlalu berat. 3. Metode mengajar yang kurang memadai. 4. Kurangnya alat dan sumber belajar. Penyebab yang terjadi dari keluarga atau rumah antara lain. Yang pertama, keluarga yang kurang harmonis. 2. Keluarga retak. 3. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak. 4. Kondisi ekonomi yang kekurangan. Yang ketiga, dari masyarakat. Penyebabnya antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Selanjutnya, mengidentifikasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Kita bisa melihat anak yang mengalami kesulitan belajar dari 1. Analisis hasil tes belajar. Melalui tes hasil belajar akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Siswa dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila telah menguasai sebagian besar materi yang telah diajarkan. 2. Tes kemampuan dasar. Setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu. Tingkat kemampuan ini biasanya diukur atau diungkap dengan menggunakan tes kecerdasan yang sudah baku. Diasumsikan bahwa anak normal memiliki tingkat kecerdasan IQ antara 90 sampai 109. Yang ketiga, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kasus kesulitan belajar itu dapat pula dideteksi dengan catatan observasi atau laporan proses kegiatan belajarnya. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi anak yang mengalami kesulitan belajar. Upaya yang digunakan guru dalam mengatasi kesulitan belajar sebagai berikut.
Yang pertama, pengajaran pengayaan atau tambahan pembelajaran. 2. Kegiatan pengayaan. 3. Peningkatan motivasi belajar dengan cara memberi motivasi kepada anak seperti ungkapan-ungkapan pembangkit semangat agar anak-anak bisa terpacu untuk mempelajari pembelajaran lebih dalam lagi. Yang keempat, peningkatan keterampilan belajar. 5. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 6. Membantu menyusun rencana yang baik. 7. Membantu menyusun rencana yang terbaik. 8. Membantu murid dalam mengikuti KBM di kelas dengan melatih membaca cepat. Untuk presentasi pada pertemuan kelima cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.